Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi dengan NIM S1S1222027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian dari sebuah literatur review yang berjudul Identifikasi Jenis Ular Berbasis Computer Vision, di mana penelitian ini dilakukan oleh Eva Putriani dan juga Dani Aryatmanto dari Universitas Anikom Yogyakarta dan dipublikasikan di jurnal Nalar pada tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluannya. Seperti yang kita ketahui, gigitan ular merupakan masalah serius yang sering diabaikan dalam kesehatan masyarakat, di mana menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahunnya itu terdapat sekitar 4,5 hingga 5,4 juta kasus gigitan ular tahun itu, di mana 95% dari kasus yang dilaporkan terjadi di negara berpenghasilan rendah dan juga menengah. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 2,7 juta kasus merupakan gigitan ular berbisa dengan dampak yang serius antara 81.000 hingga 130.000, menyebabkan kematian dan juga cacat permanen. Nah, tingginya tingkat gigitan ular menjadi perhatian penting karena lebih dari 50% dari gigitan ular tersebut itu tidak dapat diidentifikasi secara spesifik jenis ular yang menggigit, bahkan di negara-negara yang sudah maju. Nah, identifikasi jenis ular secara konvensional memiliki banyak keterbatasan dan sulit untuk dilakukan. Misalnya membedakan antara ular yang tidak berbisa dan juga viper berdasarkan ciri karakteristik. Ini kepala berbentuk oval dan pupil bulat tidaklah cukup, karena ciri-ciri ini juga ditemukan pada ular elip dan juga viper maupun elip ini berpotensi fatal bagi manusia. Selain itu, kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya variasi visual antar spesies serta adanya fenomena mimikri yang membuat beberapa spesies terlihat menyerupai spesies lain. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi spesies ular itu secara akurat, terutama di daerah dengan keanekaragaman spesies yang tinggi, sehingga untuk mendapatkan tingkat ketepatan yang tinggi dalam identifikasi spesies ular itu kita perlu dilakukan pengamatan morfologi fisik atau analisis sampel DNA yang dilakukan oleh ahlinya memang. Nah, akan tetapi metode identifikasi ini memerlukan waktu dan juga sumber daya yang cukup besar, serta membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, teknologi computer vision itu menjadi solusi cepat untuk mengenali spesies ular dari gambar atau foto atau citra. Nah, saat ini teknologi computer vision atau visi komputer telah menjadi salah satu solusi yang sangat diusulkan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan identifikasi spesies ular, di mana computer vision adalah penggabungan dari pemrosesan gambar dan pengenalan pola yang menghasilkan pemahaman gambar dan menentukan pengambilan suatu keputusan, di mana visi komputer memungkinkan identifikasi ular secara cepat melalui analisis gambar sehingga dapat mempercepat penanganan kasus gigitan ular, terutama di daerah di mana ahli herpetologi tidak tersedia atau terbatas. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi ular, mengevaluasi dataset, tingkat akurasi, faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi, serta keterbatasan yang dihadapi. Nah, dengan sistematik literatur review ini, penulis ingin memberikan gambaran perkembangan riset computer vision untuk identifikasi ular. Nah, selanjutnya masuk ke bagian metodologi.
Nah, proses review mengikuti 5 langkah, yakni yang pertama planning of the review process, di mana tahap ini melibatkan penetapan persyaratan untuk proses tinjauan serta pembentukan pertanyaan penelitian yang relevan. Kemudian yang kedua, find the relevant work. Tahap ini mencakup seleksi tinjauan pustaka yang relevan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada assessing the research quality, yakni melibatkan kriteria minimal dari kualitas tinjauan pustaka yang akan digunakan. Kemudian yang keempat ada writing up the document. Langkah ini mencakup dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk sebuah makalah sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Dan yang terakhir yakni analyze the results. Pada langkah terakhir ini hasil yang telah didapat dianalisis secara menyeluruh untuk menyusun laporan penulisan. Nah, objek utama dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan computer vision yang digunakan pada identifikasi jenis ular. Dalam perencanaan penelitian dilakukan identifikasi pertanyaan penelitian sebagai dasar dilakukannya peninjauan studi literatur. Nah, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang digunakan untuk proses tinjauan literatur sistematis saat ini yakni ada seperti algoritma apa sih yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi spesies ular, kemudian ada apa kriteria dataset yang digunakan oleh peneliti dalam studi identifikasi ular, kemudian apa tahapan preprocessing datasetnya yang digunakan, kemudian berapa tingkat akurasi yang dicapai dengan menggunakan algoritma tersebut, kemudian faktor-faktor utama apa yang mempengaruhi tingkat akurasi dan efektivitasnya, dan yang terakhir apa keterbatasan utama yang dihadapi oleh peneliti dalam identifikasi ular. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah mencari literatur yang relevan dengan penelitian. Nah, di sini berbagai artikel dipilih dari berbagai situs web berdasarkan judul studi yang beragam, di mana keywordnya itu yang relevan, abstrak, serta kesimpulan. Di mana artikel-artikel ini dipilih dari berbagai sumber basis data seperti ACM, Digital Library, Google Scholar, Explore, kemudian Science Direct. Kemudian ada Google Books dan Systematic Scholar. Nah, untuk mencari artikel tersebut digunakan berbagai kombinasi kata kunci seperti computer vision, snake identification, image processing, dan juga deep learning. Kemudian, dari penelitian ini, peneliti mengidentifikasi 30 paper dari berbagai sumber literatur yang relevan antara tahun 2019 hingga 2023. Nah, setelah melalui proses evaluasi, ditemukan bahwa 10 diantaranya tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk dimasukkan dalam analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, hanya 20 paper yang memenuhi kriteria untuk disertakan dalam tinjauan tersebut, di mana penyaringan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya paper-paper berkualitas yang relevan dengan ruang lingkup penelitian yang disertakan dalam analisis. Kemudian kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, dalam studi ini merangkum hasil dari serangkaian penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi spesies ular melalui pendekatan computer vision dalam rentang waktu antara tahun 2019 dan hingga 2023.
Nah, penelitian tersebut melibatkan implementasi berbagai strategi penelitian dalam mengatasi tantangan pengenalan objek ular secara otomatis, di mana data yang didapatkan dari penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pendekatan dan juga model yang digunakan dalam identifikasi ular menggunakan teknologi computer vision. Dan diharapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini, termasuk peningkatan kinerja model-model yang ada, eksplorasi pendekatan baru, dan juga penerapan solusi-solusi yang lebih efektif dalam upaya melindungi populasi ular dan juga manusia, di mana hasil analisis data tersebut itu ditampilkan pada tabel hasil penelitian ini. Nah, bisa kita lihat bahwa algoritma yang digunakan, yang ditemukan di sini itu sangat beragam, mulai dari CNN sederhana hingga arsitektur model seperti ResNet, MobileNet, EfficientNet, Vision Transformer, dan juga YOLO. Nah, beberapa penelitian juga menggabungkan model atau melakukan modifikasi arsitektur untuk meningkatkan performa. Misalnya, gabungan antara EfficientNet dan juga VIT berhasil mencapai akurasi sebesar 82,88% dalam kompetisi SnakeClave. Nah, analisis data yang disajikan dalam tabel 2 tadi itu menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam akurasi dataset yang digunakan, di mana jumlah dataset yang relatif kecil sebanyak 415 hingga dataset yang besar yakni sebanyak 409.679 itu. Perbedaan ini mencerminkan ketersediaan sumber daya, kompleksitas spesies yang diteliti, serta tujuan dari penelitian yang dilakukan, di mana jumlah keseluruhan dataset tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yakni pembagian data antara tahap penelitian dan juga pengujian. Nah, pembagian data ini juga menjadi pertimbangan penting dalam beberapa literatur. Disebutkan perbandingan pembagian data yang variatif seperti 80-20, 90-10, dan beberapa sumber tidak menyebutkan bagaimana perbandingannya. Nah, selain itu, berbagai metode pra-pemrosesan telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas data dan memperluas keragaman dataset, di mana teknik augmentasi gambar seperti rotasi, zoom, kontras, dan juga flip, serta beberapa tahapan pre-processing juga digunakan dalam beberapa penelitian. Nah, hal ini menyoroti pentingnya pemrosesan data yang cermat dalam mencapai kinerja optimal pada model-model yang dikembangkan. Nah, untuk model-model yang diuji mencakup berbagai arsitektur yang umum digunakan dalam computer vision seperti InceptionNet, MobileNet, EfficientNet, dan juga YOLO, di mana evaluasi model-model ini menghasilkan tingkat akurasi yang beragam, berkisar dari sekitar 10% hingga 99%. Selain metode yang umum digunakan, beberapa penelitian juga menggabungkan metode tertentu atau merubah arsitektur dari sebuah metode. Nah, terdapat salah satu penelitian yang menambahkan penggunaan dropout pada lapisan-lapisan seperti dense layers untuk mencegah overfitting, serta penambahan lapisan max pooling dan juga dropout yang spesifik untuk mengatasi tugas identifikasi spesies ular menggunakan teknologi pengolahan citra. Nah, modifikasi arsitektur tersebut kemudian dibandingkan dengan metode deep learning lainnya dan menghasilkan nilai akurasi yang cukup tinggi, yang tertinggi.
di mana sehingga dapat diketahui bahwa pemilihan algoritma klasifikasi yang sesuai dengan karakteristik data dan jenis identifikasi yang diinginkan juga sangat mempengaruhi akurasi. Karena algoritma yang cocok akan mampu menangani pola-pola kompleks dalam data dengan lebih baik. Nah, sehingga arsitektur model dari algoritma yang dipilih juga berpengaruh terhadap hasil akurasi model. Beberapa arsitektur seperti Inception, ResNet, MobileNet, dan juga VGG16 memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk kemampuan dalam menangani kompleksitas dan juga variasi dalam gambar. Nah, dalam kompetisi SNCLEF tahun 2021, Biomedical Computer Science Group menggabungkan hasil dari model VIT Large dan juga model EfficientNet B4 dengan menghitung rata-rata prediksi probabilitas softmax scale dari kedua model tersebut, di mana penggabungan model tersebut memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil dari model-model individual dengan hasil akurasi sebesar 82,88%. Nah, sementara itu nilai akurasi tertinggi yang dihasilkan adalah 99% pada level genus yang juga dicapai dalam kompetisi SNCLEF tahun 2021. Nah, pemilihan arsitektur model yang tepat dalam pengujian ini juga mempengaruhi akurasi dan keefektivitas identifikasi. Dalam studi ini, penggunaan Vision Transformant atau VIT yang merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan terbaru dengan kinerja klasifikasi gambar yang unggul telah membantu dalam mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, pemilihan arsitektur pengujian dalam juga melakukan beberapa tahap pra-pemrosesan data, yakni diantaranya data cleaning, data augmentasi, test time augmentasi, serta penambahan informasi geografis dari jenis-jenis ularnya. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya tahapan pre-processing dalam proses pelatihan model untuk meningkatkan kualitas data, sehingga kualitas dataset yang digunakan dalam pelatihan algoritma sangat mempengaruhi akurasi dan efektivitas identifikasi. Nah, dataset yang lengkap, representatif, dan juga berkualitas tinggi itu akan menghasilkan model yang lebih baik, sedangkan dataset yang terbatas atau tidak representatif itu dapat menyebabkan model tidak mampu mengenali variasi spesies ular dengan baik, di mana proses pre-processing itu seperti augmentasi data atau penghapusan latar belakang dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, metode ekstraksi fitur yang digunakan dalam proses pra-processing dataset juga memainkan peran penting.
Oke, baik, kita lanjut. Nah, metode ekstraksi fitur yang digunakan dalam proses praproses dataset juga memainkan peran penting, di mana metode yang tepat dapat membantu mengekstrak fitur-fitur yang relevan dan membedakan antara spesies ular dengan lebih baik. Nah, jika pre-processing tidak dilakukan dengan benar, informasi penting dalam gambar mungkin hilang atau terdistorsi. Kemudian penyetaan parameter algoritma yang optimal merupakan tahapan yang sangat penting untuk mencapai akurasi yang tinggi, di mana parameter yang salah dapat mengakibatkan overfitting atau underfitting yang akan merugikan kinerja model. Itu bisa jadi model itu mempelajari data terlalu bagus atau terlalu kurang bagus. Karenanya hyperparameter tuning yang dilakukan memiliki dampak besar pada kinerja arsitektur CNN, di mana penggunaan optimizer seperti ADAMX, dan juga SGD dengan jumlah epoch yang sesuai serta learning rate yang tepat mempengaruhi performa model uji secara signifikan. Nah, penyesuaian yang tepat dari hyperparameter merupakan proses yang memakan waktu dan memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang arsitektur model. Nah, selain itu, dalam proses pelatihan model ditemui beberapa kesulitan dan juga keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang menjadi penghambat utama adalah terbatasnya jumlah data yang tersedia untuk pelatihan, khususnya untuk spesies ular yang jarang atau langka. Sulit untuk mengumpulkan dataset yang cukup besar untuk melatih model yang akurat. Nah, ketergantungan pada kualitas gambar juga menjadi faktor penting, di mana gambar yang buram atau berkualitas rendah dapat menghambat ekstraksi fitur yang akurat, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja algoritma identifikasi, terutama jika dataset pelatihan terdiri dari gambar-gambar yang tidak konsisten dalam kualitasnya, di mana variasi dalam pencahayaan dan latar belakang dapat mempengaruhi kualitas gambar dan juga kemampuan algoritma untuk mengidentifikasi ular dengan akurat. Nah, gambar-gambar dengan latar belakang yang kompleks dapat menyulitkan proses identifikasi, di mana model mungkin kesulitan membedakan ular dari latar belakang yang ramai atau berubah-ubah, sehingga algoritma harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian kesimpulan, di mana studi ini menggambarkan serangkaian penelitian dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi spesies ular melalui pendekatan computer vision. Nah, penelitian tersebut melibatkan implementasi berbagai strategi untuk mengatasi tantangan pengenalan objek ular secara otomatis, di mana data dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pendekatan dan juga model yang digunakan dalam identifikasi ular menggunakan teknologi computer vision. Nah, dari hasil penelitian menyoroti pentingnya pemrosesan data yang cermat, pemilihan arsitektur model yang tepat, serta penyesuaian parameter algoritma yang optimal dalam mencapai kinerja maksimal pada model-model yang parameter algoritma yang optimal serta penyesuaian parameter algoritma yang optimal dalam mencapai kinerja maksimal pada model-model yang dikembangkan. Nah, strategi pelatihan model juga berkontribusi pada tingkat akurasi dengan menggunakan metode pelatihan yang sesuai seperti algoritma optimasi yang tepat, penjadwalan laju pembelajaran yang adaptif, dan juga teknik augmentasi data. Nah, evaluasi sejauh mana sistem otomatis
mendekati keahlian manusia dalam identifikasi ular tetap menjadi tantangan yang memerlukan perbandingan kinerja antara algoritma berbasis mesin dan juga keahlian manusia. Nah, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa menggabungkan model dapat meningkatkan akurasi identifikasi secara signifikan. Namun, penelitian juga menghadapi keterbatasan seperti keterbatasan data, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, serta variasi kualitas gambar, kompleksitas morfologi ular, dan variasi pose yang tinggi. Diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja model, mengatasi keterbatasan tersebut, dan meningkatkan kolaborasi antara bidang computer vision, biologi, dan konservasi ular yang mencakup pengumpulan dataset berkualitas tinggi, evaluasi arsitektur model, dan juga penyesuaian parameter algoritma. Nah, di mana kolaborasi antar bidang penelitian dan berbagai pengetahuan juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan data, variasi kualitas gambar, dan juga kompleksitas morfologi ular. Jadi dari hasil review ini dapat disimpulkan bahwa computer vision itu sangat berpotensi besar untuk identifikasi ular dengan model deep learning modern mencapai akurasi yang tinggi. Namun keberhasilan tetap bergantung pada dataset yang berkualitas, preprocessing yang tepat, dan juga tuning parameter yang optimal. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, diperlukan kolaborasi antara lintas bidang seperti computer vision, biologi, dan juga konservasi untuk meningkatkan kemampuan sistem ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tugas video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.